Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan materi yang sudah disebar mengenai tetragrammaton dan dalam Al-Quran dan Torah. Materi ini dibuat sebagai respon ya dari kami para santri di Ibnu Hajar, pesantren Ibnu Hajar, asuhan Al Ustadz Amin Muhtar, sebagai respon terhadap tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang mendukung gerakan Zionis. Tentu saja ini bukan respon yang pertama ya. Kalau ikhwatu iman Bapak Ibu masih ingat, di pertemuan sebelumnya kita juga membantah tentang tuduhan bangsa Palestina disamakan dengan bangsa Amalek, begitu ya. Yang kedua, juga kita meluruskan apa yang dimaksud dengan nubuat Nabi Daniel alaihissalam, yang semuanya digunakan sebagai tameng ya oleh orang-orang Zionis sebagai alat untuk mencari simpati bangsa Israel yang masih meyakini kitab suci. Nah, tentang tetragrammaton ini juga merupakan bantahan yang sama ya. Jadi ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa kenapa umat Islam kok merasa berhak terhadap tanah Palestina. Ada nanti salah satu dokter ya, orang Yahudi, namanya Daniel Pipes begitu nulis. Daniel Pipes itu menyatakan, kenapa umat Islam bersikeras menginginkan tanah suci Palestina? Karena Palestina, Yerusalem itu lebih berarti bagi bangsa Yahudi, katanya begitu Pak. Alasannya, Daniel Pipes mengatakan tidak ada satupun kosakata di dalam Al-Quran yang menyebut kota Yerusalem, begitu ya. Padahal di dalam Al-Quran Yerusalem tidak disebut sebagai Yerusalem atau Darussalam, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dengan istilah lain. Kadang-kadang disebut Al-Ardul Muqaddasah, tanah suci. Kadang juga hanya disebut sebagai Al-Ardu saja, dan kadang juga disebut Koryah, begitu ya. Jadi tidak disebut secara langsung Yerusalemnya begitu, tapi kota yang dimaksud adalah kota Yerusalem. Nah, mengenai tetragrammaton juga sama. Ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa kok kenapa umat Islam memperjuangkan tanah Palestina dengan menggunakan hukum dari Tuhan mereka, dari Tuhan Allah begitu. Padahal Allah dengan Tuhannya Yahudi itu beda, kata mereka ya. Kata pihak-pihak yang mendukung Zionis. Nah, maka makalah ini dibuat, materi ini dibuat untuk membuktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Yahudi, begitu Pak. Jadi Yahudi dan Islam itu sebetulnya menyembah Tuhan yang sama, hanya beda dalam penyebutan dan beda dalam pemahaman. Karena itu bangsa Yahudi memahami Tuhannya dengan sebutan yang lain ya, bukan dengan sebutan Allah, begitu Pak. Itu tujuan kenapa materi ini dibuat ya. Sebetulnya tuduhan-tuduhan seperti ini banyak Pak ya. Nanti ada juga orang yang membedakan misalkan Nabi Isa dengan Yesus gitu Pak. Ada yang mungkin karena sudah frustasi gitu ya, sudah frustasi tidak bisa lagi mempertahankan konsep ketuhanan yang mereka buat. Akhirnya kesimpulan akhirnya mereka mengajak untuk memisahkan antara Yesus dan Nabi Isa. Ada tuduhan itu juga. Itu harus kita buktikan bahwa Yesus dan Nabi Isa itu sama. Ada juga yang menuduh bahwa Ibrahim
menurut Al-Quran beda dengan Abraham di dalam Torah, di dalam Bible. Ada juga begitu ya. Bahkan yang paling ekstrim, ada yang menyebut kota suci umat Islam itu sebetulnya bukan Mekah Madinah gitu. Tapi kota yang ada di Yordan ya, Petra ya. Ya, jadi banyak sekarang upaya-upaya untuk memelintir data sejarah begitu, Bu. Nah, salah satunya adalah upaya membedakan, menganggap beda Tuhannya umat Islam yang disebut Allah itu dengan Tuhannya orang Yahudi. Umat Islam menyebut Tuhannya dengan panggilan Allah itu karena perintah Tuhan kan. Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dipanggil dengan nama Allah, itu surah Al-Ikhlas ya. Nah, sedangkan orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan istilah yang sulit untuk dibaca. Sulit ditemukan bacaan mana yang benar-benar diterima, bacaan mana yang benar-benar dulu dipakai oleh Nabi Musa misalkan, oleh Nabi Daud. Nama apa yang digunakan oleh mereka untuk merujuk pada Tuhan. Nah, tersaji adalah 4 huruf saja ini untuk nama Tuhan, yaitu huruf YHWH. Nah, 4 huruf inilah Ibu, Bapak, yang disebut dengan tetragramaton. Jadi tetragramaton adalah 4 huruf yang diyakini sebagai nama Tuhan. Makanya ini dianggap 4 huruf suci ya, 4 huruf suci nama Tuhan. Dan uniknya Yahudi menggunakan 4 huruf YHWH, umat Islam pun menggunakan 4 huruf alif lam lam ha gitu. Jadi kita pun menyebut Allah dengan 4 huruf alif lam lam ha. Orang Yahudi pun menyebut Tuhannya dengan 4 huruf YHWH. Nah, bedanya kalau alif lam lam ha jelas dibaca Allah. Maka tidak ada bacaan lain selain itu. Kalau nanti ada yang membaca Allah misalkan, nah itu salah. Karena memang Allah itu dulu ya sudah dikenal di kalangan orang Arab bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Kok kenapa disebut Allah? Ya, padahal di dalam bahasa Arab tidak ada o begitu ya Pak. Nyopami badema Allah kan gitunya Pak. Tidak ada lo kan. Nah, ini menurut para pakar bahasa nanti karena orang Arab dulu lebih dulu mengenal bunyi daripada menciptakan tulisannya begitu. Jadi dari sejak zaman Nabi Ibrahim kalau dilacak Tuhan itu memang disebut dengan kata iloh atau ilu di dalam bahasa Ibrahim alaihissalam, yaitu bahasa Akadia, lisanum akaditum, bahasa Akadia. Dulu bahasa Akadia itu bahasa yang merupakan lingua franca. Lingua franca itu bahasa internasional. Kalau sekarang seperti bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Rusia gitu Pak, bahasa Latin itu lingua franca. Makanya Nabi Ibrahim dulu dari Irak ya, aslinya orang Irak, bisa hijrah ke Palestina, ke Kanaan, bisa hijrah ke Mesir, bisa juga ke Mekah. Ibrahim alaihissalam tidak kesulitan berkomunikasi. Kenapa? Karena bahasanya adalah bahasa orang Babylon, bahasa Akadia yang pada saat itu merupakan bahasa perdagangan. Maka bahasa tersebut menjadi lingua franca atau bahasa internasional. Semua kerajaan, semua suku bangsa bisa menuturkan bahasa itu. Jadi Nabi Ibrahim enak saja masuk ke kerajaan manapun, bahasanya bisa dipahami. Yang pahami ayeuna mah siga bahasa Inggris gitu.
Urang kamana wae nganggo bahasa Inggris pan biasanya. Nah, maka di dalam penemuan para ahli arkeologi ya, misalkan ada ahli arkeologi asal Inggris namanya Leonard Willey. Leonard Willey pernah menggali di sekitaran Irak Selatan. Dulu dikenal sebagai Babilonia. Digali di sana ditemukanlah beberapa prasasti, dan yang paling terkenal adalah prasasti apa? Hammurabi gitu ya. Yang di dalamnya ada tulisan-tulisan menggunakan bahasa Akkadia, bahasanya Nabi Ibrahim, dengan menggunakan huruf paku gitu Pak. Nah, di prasasti itu disebutkanlah bahwa Tuhan itu di zaman Ibrahim disebut Ilu atau Iloh. Ilu Mardu, makanya ada istilah Ilu Mardu di dalam kebudayaan Babylon. Ya, makanya daerah itu disebut Babil. Bab teh pintu, il teh Iloh, Tuhan. Pintu menuju Tuhan. Tapi Tuhan di situ maksudnya siapa? Namrudnya. Pintu menuju Namrud. Makanya nanti ada bangunan piramida potong dah. Di Babylon ditemukan ada bangunan piramida potong namanya ziggurat ya. Ya pokoknya itu adalah data-data yang didapatkan dari hasil penggalian para ahli arkeologi di Irak. Intinya adalah nama Tuhan atau panggilan Tuhan di zaman Ibrahim itu disebut Iloh. Il itu Tuhan. Bisa kita lihat juga Bu dari cara Nabi Ibrahim menamai anak. Ibrahim menamai anaknya Ismail. Ah, sama ya. Ismail. Il itu apa? Tuhan. Babil, pintu menuju Tuhan. Ismail, Tuhan mendengarkan, atau anak ini akan mendengarkan Tuhan. Ada dua pendapat ya. Nah, maka nanti aneh kalau masuk ke bahasa Ibrani dan masuk ke bahasa Arab. Ibrani dan Arab itu lahir dari bahasa-bahasa Ibrahim, bahasa Akkadia. Ada bahasa Aramaik dulu yang paling tua, bahasa Aram, lalu muncul bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Di bahasa Arab dikenal ilah. Nah, apa itu ilah? Tuhannya. La ilaha illallah. Ilah itu Tuhan. Kalau di bahasa Ibrani, kenapa jadi El begitu Pak? Jadi Babil disebut Babel ya. Di bahasa orang Yahudi mah Babel. Ismail Yismael. Jibril Gabriel. Mikail Michael ya, Mikael, Michael. Israfil Rafael gitu ya. Mohon makanya ilah jadi Eloah. Kalau dalam bahasa Ibrani jadi El. Kenapa? Mungkin karena dulu Bani Israel lama tinggal di Mesir banyak. Banyak ketemu bahasa lain, bangsa lain, bahasa Kipti kan, bahasa Koptik gitu, Kipti. Nah, jadi bahasa Arab itu sebetulnya lebih murni, lebih dekat kepada bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, saya lama mengkaji ini ya Bapak Ibu, dari tahun 2017 mungkin 2018 mengkaji tetragramaton ini. Makanya lama ditelusuri dari mana asal YHWH itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab dari bahasa Akkadia iluh, iloh, jadi ilah, jadi Allah, kan dekat banyak. Dan Allah ridho disebut Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan saja Tuhan itu Allah. Itu Pak. Nah, tapi kalau dalam bahasa Ibrani orang Yahudi kok muncul YHWH begitu ya. YHWH ini juga nanti bacanya sulit Pak. Ada yang membaca Yahwah,
ada yang membaca Yahweh, ada yang membaca Yihwi, ada yang membaca Ihwah gitu Pak. Bahkan ke dalam bahasa Inggris jadi Jehovah. Ini jauhnya Yehovah, Yehuwa. Makanya ada sekte Kristen disebut saksi Yehovah gitu ya. Itu YHWH. Nah, jadi tetragramaton itu adalah 4 huruf suci yang digunakan, yang dipakai untuk nama Tuhan, begitu ya, nama Tuhan. Yahudi memiliki 4 huruf, 1 Yod, He, Vav, He, YHWH. Kalau dalam tulisan Ibraninya seperti itu, lihat di paragraf pertama, YHWH. Sedangkan umat Islam punya alif lam lam ha. Nah, untuk mengetahui dari mana asal YHWH ini, maka ada beberapa penelitian dari para ahli ya, bahwa menelusuri tetragramaton YHWH harus kembali ke zaman Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa dulu menerima wahyu dan menerima kabar bahwa nama Tuhan itu adalah ini YHWH. Kita tengok dulu di dalam Quran, Bapak Ibu. Di Quran ada adegan di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri kepada Nabi Musa, yaitu di surah Toha ayat 14. Di surah Toha ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innani a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Musa, sungguh aku ini adalah Allah. Tuh, jadi menurut Quran mah, ketika Nabi Musa itu menerima wahyu pertama, Allah menyebut zatnya yang maha agung dengan nama Allah. Tapi kan ini wahyu ke dalam bahasa Arab untuk Nabi Muhammad, Pak. Nah, aslinya bahasa Nabi Musa itu apa begitu? Ya. Jadi aslinya Nabi Musa itu dalam bahasanya Nabi Musa apa menyebut Allah itu? Kalau Allah membahasakan kepada Nabi Muhammad di dalam Quran, karena ini menggunakan bahasa Arab Quran, maka Allah mengatakan Anallahu la ilaha illa ana. Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Pertanyaannya dalam bahasa Nabi Musa apa begitu? Karena kan Nabi Musa tidak berbicara bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu mah unggal aya nu dina Quran nabi-nabi di mana we dianggap nanti nganggo bahasa Arab sadayana gitu. Nabi Nuh Bu, waktu banjir parahu ngadoapan ka Allahnya. Dina Quran doana kumaha? Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, wa mursaha inna robbi laghafurur rahim. Eta teh kitu redaksina kitu eta teh. Bukan kan? Bismillahirrahmanirrahim itu dalam bahasa Arab. Sedangkan di zaman Nabi Nuh bahasa Arab belum ada. Jangankan bahasa Arab, bahasa Aramaik saja yang lebih tua belum ada. Jangankan Aramaik, bahasa Akadia Nabi Ibrahim saja belum ada. Ya. Bahasa Semitnya juga belum ada. Semnya saja masih hidup waktu itu kan, putra Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh bicara pakai bahasa apa? Ya, bahasa waktu itu saja, bahasa yang berlaku. Ada yang mengatakan satu bahasa paling tua di dunia ini adalah bahasa Amazigh. Bahasa Amazigh ini bahasa yang digunakan dari zaman Nuh ke belakang gitu Pak. Mungkin sampai ke zaman Nabi Adam. Tapi bahasa Amazigh ini sudah punah ya. Paling kalau kita mau belajar, nanti belajar dari para profesor yang menggeluti bahasa Amazigh itu. Nah, maka yang disebut dengan tetragramaton ya, atau nama Tuhan, 4 huruf nama Tuhan, menurut Quran Allah Subhanahu wa taala sudah memperkenalkan namanya dengan istilah Allah dalam bahasa Arab. Pertanyaannya apa dalam bahasa Ibrani? Kalau kita cari Pak padanan kata untuk ilah saja, itu kan dalam bahasa Ibrani jadi Elwah.
Eloah. Nah, Allah ini jadi apa begitu ya? Kenapa muncul YHWH? Nah, kita masuk kepada kitab Yahudi. Jadi intinya sekali lagi kita berusaha menemukan apakah YHWH ini adalah Tuhan yang sama dengan Allah begitu ya, atau bukan. Nah, di dalam kitab Torah nih, kitab orang Yahudi, di Sefer Shemot atau kitab Keluaran, katanya disebutkan di sini Tuhan berfirman kepada Moshe. Moshe itu siapa? Ya, Musa. Nah, disebutkan nih, Vayomer Moshe, mohon maaf, Vayomer Elohim. Tuh, ayatnya Elohim banyak. Nah, tapi Elohim mah di dia teh Tuhan begitu Pak, sanes nama Tuhan ya, pangkat Tuhan. Eloah kan tina Eloah, Tuhan, Elohim, Tuhan yang agung. Vayomer Elohim, maka Tuhan berfirman El Moshe kepada Musa. Nah, ini firman ketika Musa menanyakan namanya siapa. Nama Anda ini siapa? Kalau saya nanti berdakwah ke Mesir, di Mesir sudah ada yang mengaku sebagai Tuhan. Itu Paroh, Fir'aun. Nanti kalau Bani Israel bertanya kepada saya tentang nama Anda, nama engkau, siapakah engkau ini? Kata Musa. Maka Tuhan katanya berfirman kepada Musa dengan ungkapan Ehyeh Asher Ehyeh. Cek bapatnya Ehyeh Ehyeh. Ehyeh itu dari kata hayun, Pak, hidup. Nah, dalam bahasa Arab pun al-hayyu hidup ya. Ehyeh, aku hidup, maksudnya aku ada, ya aku ada. Asher Ehyeh, aku yang maha hidup adalah aku yang ada, yang maha ada. Jadi sebetulnya dari Ehyeh Asher Ehyeh inilah Bapak Ibu muncul kata YHWH, dibacanya Yehwah begitu. Menurut pakar bahasa Ibrani di Indonesia nih, ini termasuk salah satu guru saya ya, guru kami, yaitu Al Ustadz Profesor Dr. Menahem Ali, seorang pakar filologi dari Universitas Erlangga di Surabaya. Beliau menjelaskan di salah satu ceramahnya, kuliahnya, jika Tuhan Allah menyebut zatnya kepada Musa tadi menggunakan bahasa Ibrani dengan kata Ehyeh, artinya aku yang maha hidup. Itu aku ya, kata ganti aku. Kalau dalam bahasa Arab seperti domir anak begitu ya, domir anak. Tetapi jika diucapkan oleh manusia kan tidak mungkin pakai domir anak, pakainya domir huwa, dia kan. Maka kata beliau, jika yang menyebutnya pihak ketiga, maka pakai domir huwa, dia menjadi Yehwah gitu, dia yang maha hidup gitu Pak, dia yang maha hidup. Jadi kalau di ayat tadi di Sefer Shemot itu Tuhan menggunakan domir anak, kata ganti saya begitu ya. Jadi disebut Ehyeh, saya yang maha hidup, aku yang maha hidup. Tetapi jika yang menyebutnya adalah manusia, maka menggunakan kata ganti dia, dia yang maha hidup. Nah, bahasanya adalah Yehwah. Nah, disebutkan di dalam Torah Nabi Musa bahwa Yahudi dilarang ya, Bani Israel dilarang untuk menyebutkan kata YHWH tadi ya, kalau dibaca ini Yehwah ya, dilarang diucapkan di luar ritual ibadah. Jadi kalau dalam sholat, mereka juga sholat kan, namanya selotah. Di dalam sholat boleh ya, tefilah dalam sholat boleh. Di dalam ritual pembacaan kitab suci ya, Mazmur misalkan, Sefer Tehillim, mereka menyebut Yehwah boleh. Tapi kalau di luar itu tidak boleh ya. Di luar itu diganti dengan sebutan Adonai. Nah ini ya, tuh di atas, tuh di paling atas di paragraf kedua,
dalam agama Yahudi tetragrammaton tidak diucapkan pada pembacaan tulisan suci dan doa, dan diganti dengan kata Adonai, Tuanku. Nah, ditulisnya dengan YHWH, tetap ditulis YHWH, tapi kalau Yahudi membaca itu dibaca Adonai. Itu satu kata ganti untuk YHWH di luar ibadah. Dua, ada juga penyebutannya adalah Hashem. H itu adalah alif lam kalau dalam bahasa Ibrani. Makanya kalau misalkan kita menyebut Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ada alif lamnya tuh ya, Bait alif lam Maqdis. Kalau dalam bahasa Ibrani Bait Ha-Mikdas gitu Pak. Jadi Baitul Maqdis dalam bahasa Ibrani adalah Bait Ha-Mikdas. H itu alif lam. Nah, ini disebut Hashem. H itu alif lam menunjukkan makrifat, kan diketahui. Shem itu adalah nama. Jadi Hashem itu kalau bahasa Arab al-ismu gitu Pak, Ismul A'zam, nama yang mulia. Jadi kalau menemukan kata YHWH tapi di luar sholat, Yahudi membacanya kalau tidak Adonai, Hashem. Dan itu betul Pak, sudah jadi latah begitu ya. Saya pernah ngobrol, pernah melihat ya di salah satu kuliah online orang Yahudi ya, langsung yang mengajarnya orang Yahudi dari Surabaya ya, itu Pak Yosef Ben Nahman, orang Yahudi. Beliau kalau menyebut Allah langsung Hashem ya. Hashem berfirman Hashem, jadi nyebatnya Hashem ya. Jadi yang sekarang populer itu menyebut Hashem begitu ya, sang nama. Jadi ulah disebat namina. Bapak Ibu pernah nonton film Harry Potter? Di Harry Potter tidak boleh menyebut nama penjahatnya. Jadi kalau menyebut nama penjahatnya siapa? Voldemort katanya. Itu teh Siun tidak boleh. Itu kan nurutan konsep iya ya. Saking hebatnya penyihir jahat itu sampai namanya pun tidak boleh disebut, takut ya. Semua orang takut menyebut namanya. Yang berani itu si Harry gitunya, Voldemort. Nah itu nurutan. Nah maka kita lihat lagi nih, karena tidak bolehnya disebut sembarangan ejaan Yahwah itu, maka dalam penerjemahan kitab Torah YHWH itu dialih bahasakan dengan kata Adonai, tadinya artinya Tuan, atau kata Mariah. Mariah teh naon kade? Mariah teh Pak, aya Maria merujuk pada Mary, Maryam, Siti Maryam, Ibunda Maria. Aya Mariah merujuk pada Tuhan ya. Kita suka salah paham Pak, cenah aya Kristen nu menyembah Ibunda Maria. Bukan Maria itu, tapi menyebut kata Mariah itu artinya Tuhan. Sanes Ibunda Maryam disembah, bukan begitu. Tapi memang nanti ada ya yang menyembah orang tua Yesus, ka Bapak, ka Yusuf, tak aya menyembah. Nah misalkan ini lihat di paragraf di bawah ya, YHWH dialih bahasakan dengan kata Adonai, Mariah, dalam bahasa Ibrani Adonai, dalam bahasa Aramaik Mariah, dalam bahasa Yunani koin Greek, Yunani pasar, Kyrios, Tuan, dalam bahasa Inggris Lord, dalam bahasa Indonesia Tuan. Nah mohon maaf, karena kebiasaan tradisi Yahudi menghormati YHWH untuk tidak diucapkan di luar ritual ibadah, maka berdampak pada penerjemahan nama YHWH ke dalam bahasa lain. Misalnya YHWH disebut dengan kata Adonai atau Tuan dalam bahasa Ibrani di Sefer Devarim nih pasal 6 ayat 4. Yahudi membacanya, ini lihat, kalau dilihat tulisannya Shema Yisrael,
Yahwah Elohenu, Yahwah Ehad, begitu kalau tulisannya. Tapi orang Yahudi membacanya Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad, ya. Jadi tidak boleh dibaca sembarangan. Mahal, nama Tuhan teh mahal, Pak. Nah, misalkan nih dalam teks Pesita, Pesita itu teks Targum. Targum teh kalau dalam bahasa Arab tarjim, terjemahan. Dalam bahasa Aramaik, tradisi penghormatan nama Tuhan ini dipertahankan sehingga YHWH diterjemah ke dalam bahasa Aramaik, ya, yang diterjemah itu Adonai-nya, Tuannya. Jadi dalam bahasa Aramaik disebut kalau ada YHWH diterjemah ke nate Mariah. Mar dalam bahasa Aramaik artinya penguasa, dan Yah itu artinya Tuhan, ya. Mariah, seperti dalam kata haleluya, halel teh tahlil, halel teh la ilaha illallah. Jadi haleluya teh la ilaha illallah eta teh kan bahasa Aramaik. Haleluya, halel ya tahlil maksudnya. Yah itu yang maha hidup Allah. Seperti juga nama Zakariyah. Zakariyah itu nama seorang nabi. Zakar itu artinya zikir kalau bahasa Arab. Yah itu Tuhan. Jadi zikrullah itu Pak, Zakariyah teh, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut Mariah. Nah, lihat di halaman kedua Pak. Di halaman kedua pasal 12 ayat 29 disebutkan di dalam bahasa Aramaik. Nah, kalau Bapak ingin tahu ini bahasa Aramaik mirip dengan bahasa Arab Pak, ya, ada sambungannya. Kalau bahasa Ibrani kan tidak ada sambungannya. Tapi kalau Aramaik ada, ya. Ini seperti bahasa Arab. Nah, ayatnya seperti itu di sebelah kanan Pak. Karena ini rumpun bahasa Semit, rumpun bahasa Timur Tengah, maka ditulis dari sebelah kanan. Ini adalah seniornya bahasa Arab. Tidak mungkin ada tulisan Arab kalau tidak ada tulisan ini, Aramaik. Jadi Aramaik itu untuk bahasa Arab dan bahasa Ibrani seperti ibu lah. Seperti kalau di Sunda, Jawa bahasanya itu Sanskertanya nih, ini Sanskritnya. Bahasa yang lebih kuno. Dulu Nabi Isa Al-Masih keluarganya tinggal di Yerusalem pakai bahasa Ibrani. Beliau lahir di Bethlehem, di Yeriko dekat Yerusalem. Tapi Nabi Isa besar di Nazaret, di sebelah utara dekat Suriah. Nah, di Nazaret itu pakai bahasa ini, bahasa Aramaik. Makanya Nabi Isa itu bisa menggunakan bahasa Ibrani, bisa juga menggunakan bahasa Aramaik. Bilingual, ya. Bilingual. Sehingga bapak sareng ibu biasa bahasa Sunda, biasa bahasa Indonesia, tak gitu. Nah, ini dibaca Shema Yisrael Mariah Alahan Mariah Adhu. Ini bahasa Aramaik, Pak. Kalau dalam bahasa Ibraninya tadi bagaimana? Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu satu. Dalam bahasa Aramaik Shema Yisrael, dengarkan Israel, Mariah Tuhannya Allah, Tuhan. Alahan adalah Tuhan kita, Mariah Adhu, Tuhan yang Esa. Tuh, jadi penerjemahannya Pak tidak menerjemahkan YHWH-nya, tapi menerjemah Adonai-nya, begitu Pak. Begitu juga dalam teks Septuaginta. Teks Septuaginta itu sama dengan teks Pesita tadi. Kalau teks Pesita tarjim, terjemahan bahasa Aramaik. Kalau Septuaginta adalah terjemahan bahasa koin Greek, bahasa Yunani. Dalam Injil Septuaginta yang berbahasa Yunani kuno, Yunani pasar, YHWH dialih bahasakan dengan kata Kyrios. Ya, Kyrios mah ada hartosna Tuhan, Tuhan Pak, Adonai. Jadi YHWH-nya tidak diterjemah, ya. Karena Tuhan itu dalam bahasa Yunani kan Theos. Theos atau Deus. Makanya ada teologi, kan ilmu tentang Tuhan, begitu ya. Ilmu tentang Tuhan.
Kalau ini bukan Theos, diterjemahnya Kyrios. Kyrios itu adalah Tuhan, ya. Kenapa diterjemah Kyrios? Demi menjaga kehormatannya. Pada kitab Injil Markus pasal 12 ayat 29 tertulis, nah ini Pak, bahasa Yunani ini, bahasa koin Greek Yunani pasar, ya. Apekriteho Yesus hoti proteestin. Maka jawab Yesus kepada mereka, Akowe Israel, dengarkan Israel, Kyrios hoteos hemon Kyrios hes estin. Kyriosnya Tuhan, Adonai. Tadi kan merujuk pada YHWH sebetulnya, Allah. Allah adalah Tuhan kita, ialah Tuhan yang Esa. Allah itu Tuhan yang Esa. Dalam Bible bahasa Inggris, Alif Lam Lam Ha dalam bahasa Arab atau YHWH dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan kata Lord, ya, Tuhan. Contoh misalkan di ayat yang sama dalam bahasa Inggris disebut, and God said moreover unto Moses, ya. Nanti itu ada di dalam ayatnya yang di garis bawah, ya Pak. Say unto the children of Israel, the Lord, the God of your fathers. Jadi Adonai Elohenu, apa, Adonai Elohe Abetenu, Tuhannya bapak-bapak kita. Tos. Jadi ini poin kedua, mengetahui ternyata YHWH itu tidak diterjemah ke dalam kitab-kitab Injil atau Torah Targum, Torah terjemahan secara padanan katanya. Tapi karena YHWH ini biasa oleh Yahudi disebut Adonai, maka yang diterjemah itu Adonainya. Nah, kita belum berbicara satu lagi Bapak Ibu, yaitu tentang terjemahan bahasa Arab. Haha, ya. Bahasa Arab ada yang unik nih. Karena dalam terjemahan bahasa Arab nanti yang diterjemah YHWH-nya. Kan tadi ku bahasa Aramaik mah Adonaina, ku bahasa koin Greek Yunani mah oke, Adonaina Tuanan udah diterjemah teh. Tadi jadi Maria, jadi Kyrios, dalam bahasa Inggris jadi Lord, gitu banyak. Nah, lucu Pak, unik kalau dalam bahasa Arab justru diterjemah secara langsung YHWH-nya. Siapa yang berani menerjemah seperti itu? Ternyata seorang rabi Yahudi. Itu ya. Dalam kitabnya yang disebut Kitabut At-Taurat, pakai bahasa Arab Pak. Jadi ada kitab Torah berbahasa Arab. Saya punya di rumah. Tadinya mau dibawa, diambil, tapi karena hujan takut kebasahan. Itu namanya. Sieun kebasahan Pak, ya. Margi dokumen mahal. Jadi ada Torah berbahasa Arab, saya punya, tulisan Rabi Sa'adia Gaon Al-Fayyumi, orang Mesir. Dan ayah Rabi Yahudi, orang Mesir. Nah, di sini Pak, Bu, kuncinya itu. Kita akan cari tahu apa yang beliau terjemahkan, yang beliau gunakan. Bukan terjemah ya, maksudnya transliterasi, alih padanan kata, di alih bahasa. Apa yang beliau gunakan untuk mengalih bahasakan YHWH. Nah, ini kan penting Pak. Ini dokumen penting. Ya, jadi kami di pesantren Ibnu Hajar punya ya Torah berbahasa Aramaik tadi yang disebutkan tadi, berbahasa Yunani, koin Greek Septuaginta, juga berbahasa Arab ini At-Taurah, tulisan Rabi Sa'adia Gaon. Jadi beliau itu rabi, rabi teh ulamanya, ustad. Namanya adalah Sa'adiyah. Sa'adiyah. Beliau hidup di zaman Gaon, generasi Gaonim. Wah, ini kalau di dalam budaya Islam seperti tabi'in, tabi'ut tabi'in gitu Pak, generasi gitu tah. Generasi Gaonim, kan banyak generasi rabi teh banyak, aya Risonim, Gaonim, seueur lah. Makanya disebut Rabi Sa'adia Gaon Al-Fayyumi, disebutkeun ta lemburna. Dan di Fayyum yaitu satu kota di Mesir, ya, daerah di Mesir. Jadi beliau orang Yahudi tapi di Mesir asal nama, tak jago bahasa Arab. Gitu Bu. Nah, lihat beliau menerjemahkan lafaz YHWH
di ayat-ayat yang terdapat YHWH dalam kitab Torah bahasa Arabnya diterjemah dengan kata alif lam lam ha. Nah, contoh nih di kitab Keluaran Sefer Shemot pasal 3 ayat 15 disebutkan Vayomer Elohim El Moshe, dan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, itunya Tomar El Bene Yisrael, beginilah kau katakan kepada orang Israel, YHWH, tak ada ya, di garis bawahi, Yehwah Elohe Abtechem, Allah atau YHWH Tuhan bapak-bapakmu. Nah, ayat ini di kitab Keluaran Sefer Shemot pasal 3:15, kalau kita lihat di dalam Torah bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Rabbi Sa'adia Gaon, nah ini di bawah nih saya cantumkan, disebutkan wa qala lahu aidon. Jadi Arabnya pun tidak Arab gundul Pak ya, Bu, Arab Jabri. Karena sudah menjadi tradisi Yahudi, kalau menulis kitab suci itu harus diberi syakal. Makanya Ibraninya pun tadi bertitik-titik-titik. Nah itu titik itu syakal, itu semua disebutnya nikud, syakal ya. Jadi untuk menghindari kesalahan dalam pembacaan. Nah makanya diterjemah ke dalam bahasa Arab pun bahasa Arabnya berharokatnya. Wa qala lahu aidon, dan berfirman kepadanya, dan berfirman juga kepadanya, kepada Musa, kada begini, qul li bani Israil. Tuh aneh banyak. Jadi terjemahan ti Ibrani ke Arab ku Rabbi Sa'adia Gaon, Israil teh henteu tina hamzah Pak, tapi tina ya, Yisrail. Kenapa? Karena diterjemah dari Yisrael. Jadi hamzah kalau dalam bahasa Arab kan pakai hamzah, Israil. Kalau dalam bahasa Ibrani pakai iya, Yisrail, Israel jadi Yisrail. Seperti tadi Ismail jadi Yismael. Ya. Ismail kan pakai hamzah, dalam Ibrani jadi pakai iya, Yismael. Makanya ini alih padanan kata ya, alih bahasa, padanan kata untuk Israel adalah Yisrail. Uniknya kada kulli bani Israil. Nah di dalam ayat ini di garis bawahi YHWH diterjemah oleh Rabbi Sa'adia Gaon alif lam lam ha, Allah. Kulli bani Israila Allahu ilahu abaikum Yehwah Elohe Abtechem, Allah Tuhan bapak-bapakmu. Bahasa Arab nate Allahu ilahu abaikum. Nah ini kan yang menerjemah Rabbi Sa'adia Gaon, bukan kita. Kalau Bapak Ibu tahu, Rabbi Sa'adia Gaon itu adalah Rabbi yang sangat terkenal. Kedudukannya mungkin sama dengan ahli tafsir gitu. Kalau di kita seperti Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari gitu Pak. Jadi kalau sudah berpendapat Yahudi itu pasti sami'na wa ata'na gitu. Nah dalam kitabnya Rabbi Sa'adia Gaon justru menerjemah YHWH, tidak diterjemah Adonai, tidak. Karena kalau Adonai Tuhan dalam bahasa Arab jadi apa? Sayyid kan? Sayyid ya, Sayyiduna ya, itu Tuhan kami. Kalau dalam mudzakkar ya, laki-laki. Kalau perempuan muannas sayyidah, sayyidatun. Makanya suka disebut sayyidati, tuanku. Kalau perempuan jadi siti gitu Pak. Nah dalam bahasa Melayu jadi siti. Siti teh tina sayyidati itu teh, tuanku. Mohon nah cenah aya Siti Aisyah, Siti Khadijah, pan dina bahasa Arab na teh aya sitian. Eta mah budaya Melayu Pak. Di Melayu mah Bu teu sopan upami nyebat nami langsung ban. Kedah nganggo bapak, ibu, akang, eteh. Ieu kantenan ka tokoh, ka nabi, ka sahabat nganggona tuan. Janten nyebat Siti Khadijah. Siti teh sayyidati, tuanku perempuan ya.
tuanku Khadijah, tuanku Aisyah gitu Pak, Siti. Jadi tidak usah dipermasalahkan ya, tidak usah dikatakan enggak, jangan pakai Siti gitu. Karena memang di KTP Aisyah tidak ada Sitinya. Sanes ieu ada budaya Melayu. Upami di Arab mah di Arab, terus di Arab di Barat biasa banyak memanggil seseorang yang lebih tua pun dengan namanya kan. Misalkan namanya apa? Namanya misalkan Albert. Ada kakek-kakek namanya Albert, kita panggil, "Hey Albert." Tenan naon pan di Barat mah ngalieu we gitu. Pami di urang bisa kumaha? Misalkan saha Bah Dodong gitu nya. Bah Dodong dipanggil dong, wah meureun teh ngamuk banget. Jadi ada perbedaan kultur begitu Bu ya, ada perbedaan kultur, makanya menyebut Siti Aisyah, Siti Fatimah teu naon eta mah ada budaya Melayu. Nah, jadi Rabi Sa'diyah Gaun tidak menyebut Sayyid ya di sini. Adonai, Sayyidi, Sayyiduna, ente. Rabi Sa'diyah Gaun alhamdulillah banyak jujur ya, aya Rabi jujur ya, Rabi Yahudi. Beliau menerjemah YHWH-nya langsung. Tetragrammaton diterjemah dengan tetragrammaton lagi. YHWH tetragrammaton Yahudi dipadankan, dialih bahasakan dengan tetragrammaton umat Islam, alif lam lam ha. Ini menjadi bukti tak terbantahkan secara akademik, secara empirik. Ini buktinya bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala, sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Sami atuh. Nah, contoh ayat lain ya, Shema Yisrael YHWH Elohenu YHWH Echad, gitu kan? Dengarkan Israel, Yahweh Tuhan kita Yahweh satu. Dalam targum bahasa Arab ya, Torah bahasa Arab, targum terjemah tadinya. Sa'diyah Gaun menerjemah I'lam ya Yisrael. Oh, aneh banyak. Shema teh harusnya dengarkan. Dengarkan. Kedahna bahasa Arab nama Isma tuh. Isma'u ya Bani Israel. Tapi Rabi Sa'diyah Gaun teu nganggo Isma'u, I'lam. Jadi ieu mah tos aya pikihan. Terjemahna teh nganggo pikih ieu mah. Pikih Rabi Sa'diyah Gaun we. Jadi henteu diterjemah sembarangan secara polos begitu ya. Padanan katanya Shema ya Isma, tidak begitu. Rabi Sa'diyah Gaun menerjemahnya I'lam. Jadi Shema, dengarkan hai Israel. Dalam bahasa Ibrani itu ada ungkapan bukan hanya didengarkan, tapi harus dipahami, diketahui begitu ya. Makanya diterjemah ke dalam bahasa Arab I'lam, ketahuilah. Ya Yisrael, wahai Israel, Bani Israel. Yahweh Elohenu diterjemah Annallaha Rabbuna. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kita. Wah, iya jujur ya nerjemahnya. Yahweh Ehad diterjemah Allahul Wahid. Ente ahad ente. Pan cek urang mah sigana ahad benernya. Yahweh Ehad teh kul huwallahu ahad gitu. Ternyata Rabi Sa'diyah Gaun tidak menyebut Ehad, tidak, tapi wahidnya. Annallaha Rabbuna Allahul Wahid. Ini dalam kitab ulangan ya, atau Sefer Devarim. Matak bahasa Arabna gitu, Sofer Dawarim. Sofer Dawarim teh Sefer Devarim, kitab ulangan. Terus Pak Bu, jadi dengan data ini bisa kita simpulkan penerjemahan Torah berbahasa Arab ini menjadi bukti bahwa tetragrammaton 4 huruf suci nama Tuhan milik Yahudi, yaitu Yod He Vav He atau YHWH, dibaca Yahweh, disamakan oleh Rabi Sa'diyah Gaun, seorang Rabi Yahudi yang memiliki otoritas tinggi dalam penafsiran, dalam pendapat di kalangan ulama-ulama Yahudi, dengan istilah tetragrammaton alif lam lam ha. Jadi YHWH dialih bahasakan dengan alif lam lam ha. Keduanya dianggap sebagai nama Tuhan, proper name, bukan terjemahan kata Tuhan, bukan.
tapi nama Tuhan Yahweh dan Allah, dan sama-sama merujuk pada zat Tuhan yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini tentang tetragramaton dalam Torah dan Al-Quran, yang kita bisa cari tahu ternyata menurut orang Yahudi sendiri, bahkan sekelas Rabi Sa'dia Gaon, ya, YHWH itu sama dengan Alif Lam Lam Ha. Artinya Tuhan umat Islam sama dengan Tuhannya orang Yahudi, hanya beda penyebutan. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.